Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktik tugas 3, yaitu membuat jaringan sederhana dengan komputer, switch, router, DNS server, dan HTTP server. Semua konfigurasi dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi soalnya kita buat sesuai dengan topologi ini. Jadi ada tiga server, dua server, satu DNS, ada dua switch, dua komputer, dan ada satu router. Ya, jadi pertama kita buka dulu ya. Pertama saya akan membuat jaringan sederhana bersifat komputer satu switch. Semua perangkat itu kita hubungkan dengan kabel copper straight through. Nah, pertama kita masukkan ini PC-nya ada ini kenapa empat komputer ya? Um, Oke, empat komputer satu switch. Oke, soal pertama itu. Jadi pertama saya masukkan dulu empat komputer dulu, satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat. Saya geser dulu. Nah, kemudian kita masukkan switch-nya. Bisa dulu ini. Kita masukkan switch-nya dulu. Switch-nya di sini. Ya. Nah, kemudian kita buat dulu kabelnya. Ini ke sini. Kemudian em, ini ke sini. Kemudian kita gabungkan dulu semuanya ke switch. Hmm. Oke. Nah, zoom sedikit ya. Bisa di zoom. Nah, sekarang kita mau config dulu. Nah, gimana cara config-nya? Pertama kita ambil PC pertama, kita lakukan konfigurasi Ethernet-nya untuk IP static di PC1. Jadi kita pakai yang standar 198, 162, sorry 192, 168. Pin pertama kita satu, kemudian um, ya, subnet mask-nya standar 252525. Kemudian ini juga kita buat 192, sorry maaf, di Ethernet-nya 192.168.1.2, subnet masknya, kemudian 3, kemudian 4. Ya, subnet masknya di sini. Oke, nah kita lihat kabelnya sudah hijau, berarti eh, kabelnya jalan ya. Kita udah set, kemudian kita mau ngecek ping nih. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau coba ke 4 ini. Kita ke desktop, kemudian kita ke main prompt. Ini seharusnya kelihatan ya, maaf. Kita ping dulu, kita ping. Jadi 192, 168, 14. Ya, masuk ya. Kemudian kita coba yang kedua, masuk juga. Kemudian kita coba yang ketiga, dan masih masuk. Oke, nice. Itu adalah untuk soal yang pertama. Nah, yang kedua, kita minta buat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server tadi, gitu ya. Nah, sekarang em, kita tambahkan satu HTTP servernya. Ya, tambahkan dulu mungkin di sini. Ya, tambahkan server. Kemudian kita hubungkan dengan switch. Kita hubungkan dulu ke switch. Ini harusnya masih ada ya. Oh, udah habis. Coba. Eh, kita hapus dulu satu kabel ini. Kita nggak butuh.
PC 5 kita tambahkan dulu ini ke sini. Oke, ini masih belum connected. Udah tersambung apa? Udah kabelnya tersambung tapi koneksinya belum ada. Nah, kita sekarang atur IP servernya 192, mungkin 5 aja sekarang, atau 10 lah ya, biar jauh sedikit. Kita close dia. Oke, ya. Kita close. Sekarang kita mau akses ini nih. Ini 10, berarti kita coba dari PC 2 tadi. Kita coba ping dulu pertama, ping dulu, ping 192, 168, 110. Oke, masuk koneksinya. Kita coba lewat browser. Kita browser, tetap juga kita ngambil 10, dia sudah buka. Buka. Oke, berarti kita sudah tersambung ke browser ke servernya tadi. Nah, kita akses. Coba kita akses dari PC kedua. Sorry, maaf dari sini. 10 nyambung. Kemudian kita coba dari PC ketiga. Up, salah. Ini juga nyambung. Oke, bagus ya. Nah, kita sudah bisa mengakses HTTP semuanya. Sekarang kita mau nambah DNS server dengan HTTP server ya. Sekarang kita nambah satu DNS server dan satu HTTP server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Oke. Nah, em, ini komputernya cuma satu. Oke. Sekarang kita mau mulai lagi jadi 4 komputer. Kemudian berarti totalnya ada 4 komputer, 2 switch, kemudian ada 2 HTTP server, satu DNS, kemudian baru terakhir ada router ya. Nah, em, jadi mungkin kita delete dulu koneksi ini. Hapus dulu, sorry. Kita delete dulu koneksi ini. Ya. Nah, kita tambahkan lagi komputernya. Kita delete lagi koneksi ini. Sementara ini dulu. Kita sesuai topologi ya. Ini harusnya dua komputer, berarti ini ada dua, satu, dua, tiga nggak cukup. Oke, berarti di atas itu satu PC, em, dua server, yang koneksi keempat itu masuk ke router. Jadi di sini satu PC, satu PC, dua server, dua server, satu server atau DNS, kemudian kita konekkan dulu ya, untuk sementara supaya semuanya bisa sesuai topologi dulu. Kemudian ini juga kita masukkan. Nah, kemudian kita sambungkan yang bawah. Ini berarti kita butuh satu PC lagi, satu DNS-nya nggak masuk ya. Oke, ini portnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, no problem, no worries. Kita mungkin bikin ini dua router aja. Dua router, dua switch aja. Kita ambil dulu satu router, kemudian kita ambil lagi dua switch. Satu, dua, dan terakhir ada satu server di sini. Oke, nah kita coba eh, gabungkan semuanya, kita topologinya, server, kemudian PC. Ini harus ada PC lagi, tiga lagi. Jadi em, server kita gabungkan, server kita gabungkan ke sini. Oke, ini switch-nya banyak ya.
Oke, kayaknya kita pakai switch 4 aja deh. Berarti kita nggak butuh. Ya, rapikan sedikit. Gabungkan semua komputernya. Ini, ingat ya, kita harus mengingat kita posisi di mana, satu atau dua. Kasih tanda nol atau satu ya. Ini mungkin kita yang nol kita yang atas, satu yang bawah supaya lebih terarah ya. Kemudian ini ke sini. Satu. Oke, kita sudah ada dua koneksi berbeda. Sekarang kita set dulu yang ini, config-nya kita masih berada di satu-satu ya. Kita satu-satu, mungkin supaya lebih enak uh, kita taruh si gateway-nya itu um, di 10. Nggak usah 10, di 100. Ya, di 100 gateway-nya, kemudian ya S-nya nggak perlu, belum perlu dulu. Nah, kemudian untuk yang PC 4, kita config-nya ini em, kita bedakan jadi 10.0.0.1 sini. Oke, kalau dia satu, berarti di sini 255.0.0.0 ya, masalah ya. Oke, salah, sampai salah. Oke, kita pindah dari sini deh. Ini pas 10.0.0.3 nya kita copy aja 255.3 kali. 255. Oke, ini interface-nya 10.0.0.0.1. Kemudian ini ini berarti yang kedua 10.0.0.0.2. Kemudian ganti 0, ganti. Oke, ini 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mau server satu, kita setting dulu ini ada di 192, 168, 110. Ini berarti untuk ilkom.com ya. Ilkom.com. Nanti kita setting dulu. Kemudian kita kasih nama ilkom.com. Segitu dulu. Ini enggak, ini 10. Kemudian DNS-nya kita apa namanya? Kita set dulu ya. Jadi DNS itu kita config. Kemudian as usual kita buat dulu IP-nya 192.168.120. Oke. Kemudian kita mau minta DNS service-nya itu on. Service-nya on. Ya. Nah, DNS service-nya kita sesuaikan dengan yang tadi nih, record-nya. Tadi 10 ya, 192.168.110. Kemudian kita enter supaya dia masuk. Bukan selainnya, oke, kita add. Oke, salah. Ilkom ya. Ilkom.com. Kemudian adresnya di sini kita masukkan. Nah, ini record ke sana. Dia harusnya masuk ke sini. Ini di 192.168.110. Nah, untuk DNS-nya
kita tes DNS-nya. DNS-nya itu PC yang lain ya, kita harus tambah gateway-nya ke sini nih, ke 120 tadi, supaya bisa di-resolve dari IP ke DNS. Nah, ini berarti untuk PC 2 kita harus eh, tambahkan DNS server ke 1. Nah, PC 2 kenapa dia? Oh ya, oke, sini. Nah, kita mau cek dulu ya. Kita coba di desktop, kita masukkan ilcon.com. Apakah dia masuk? Ya, berarti untuk yang atas dia sudah bisa mengakses apa namanya server ini lewat DNS ini, tapi yang di bawah belum, karena dia masih belum nyambung ke router. Oke, sekarang kita mau coba dulu server PT ini. Ini kita bikin dulu IP-nya 10.0.0.10 juga. Sepertinya ini kita mau cek bisa nggak masuk dulu ya ke server ya. Berarti kita 10.0.0.10 udah masuk ya. Berarti udah oke. Nah, kita mau buat subnetnya. Ada sorry, di default gateway-nya kita mau urus dulu. Ini adalah 1.100 ya. Jadi berarti ini kita mungkin biar serupa, kita bikinnya 10.0.0.10 100 juga, supaya semuanya itu uh, connected dalam gateway yang sama. Gateway itu ibarat gerbang ya, karena gate ya, gerbang. Jadi supaya masuk gerbang yang sama, jadi kalau misalkan pemilahan, kita mau di routing, mau milahin, itu semuanya lewat jalur yang sama. Oke, termasuk servernya juga kita harus bikin. Nah, ini gateway-nya 192.168.1.100. Kemudian ini juga kita harus bikin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua ini melewati satu jalur. Nah, dari router, ingat ya, yang 0 itu yang atas, sorry, yang 192 yang atas, 0, yang di bawah itu 10.00 itu yang 1. Berarti kita tinggal konfigkan saja si interface 0-nya, kita hidupkan. Ini config-nya di 192.168 1, wah, habis nomornya ya. Kita bikin 15 deh. 15 subnet mask-nya sesuaikan. Nah, ini berarti sudah connected nih ke sini nih. Nah, sekarang kita mau yang kedua. Yang kedua itu IP-nya 10, 10, 10, 0, 0, 0, 15 juga. Biar sama sampai pasnya. Nah, oke. Kita tinggal tunggu. Jadi kenapa dia nggak jalan? Yang ke 1, 15. Apa subnet mask salah? Oh, gateway-nya 100, maaf. Gateway-nya 100. Gateway-nya itu 100, berarti kita harus masukinnya untuk di 100. Bentar. Ini 100 ya. Sorry, ini config-nya internet 1. Oh, maaf, ini belum hidup. Ya, belum hidup. Oke, nah, sudah jalan ya. Jadi kita terakhir harus masukkan si pendicom.com-nya itu di sini. Berarti ini harus ke pendicom.com. Nah, karena dia DNS servernya di atas, di sini, ya. Kemudian IP-nya itu ada di 20, berarti kita juga harus arahkan DNS servernya ke sana. Sorry, nggak perlu ya. Eh, Gimana cara mendaftarkan ini? Untuk yang kedua, sebentar, saya agak sedikit terlupa. 10, 1, 10, ini 100.
Ini DNS servernya yang kedua. Oke, kita harus nambahkan e-recordnya. Sorry, maaf ya. Kita harus nambahkan e-recordsnya di sini. Berarti kita nambahkan push eh apa? Pendidikan ilmu komputer, Pendilkom. Pendilkom.com. Kemudian kita recordnya itu kita ambil dari sini. Addressnya 10. Kemudian kita add. Jadi kita ada dua record. Satu itu Ilkom yang di 192.168.110, kemudian Pendilkom sini. Nah, kita pertama mau coba dulu nih di sini apakah dia masuk nih. Kita masukkan Pendilkom. Oh, nggak masuk. Oke. Pendikom atau Pendilkom masukkannya tadi ya. DNS. Kemudian, oh salah. Typo, maaf ya. Pen, Pendilkom. Ya, Pendilkom. Fokus saja. Kita masuk ke sini, kita ke desktop, kita ke browser, kemudian kita masukkan, dia harusnya interesting. Apakah karena DNS servernya belum ketuk? Nah, ya itu gak ketemu karena DNS servernya harus kita arahkan ke sini nih, ke 100. Jadi kita arahkan dulu semuanya ke 100. Kemudian ini juga kita arahkan ke 100. Ini juga kita arahkan ke 100. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tahu sebenarnya si servernya DNS-nya ini kemana. Jadi kita ganti nama DNS ya, supaya kita. Nah, baru kita mau coba uh, Pendilkom tadi. Pendilkom tadi itu masuk atau enggak. Kita coba akses dari sini. Ah, tarik, tarik. Servernya harusnya ke 100. Oke, ini kita lihat servernya ke subnetnya, and then that's it. Kita coba lagi. Mungkin kita coba dulu by IP ya. By IP, apakah dia masuk dulu sini? Kalau by IP, apakah PDLCom kita bisa akses? Oke, PDLCom kita bisa akses dari sini. Terus satu lagi itu adalah ilkomnya. Kita bisa nggak akses ilkom dari sini? Kalau bisa berarti, oke, ilkom ternyata bisa kita akses dari bawah. Berarti PDLCom-nya tidak masuk ke atas. Coba lagi ilkom, ilkom. Hmm. Oke, interesting. Ini kita mau ngecek DNS-nya apakah dia kok kenapa gak masuk ya? Um, DNS record-nya di sini apakah masuk ya? Oke, tetapi tidak masuk di sini atau dia salah config di 10.10 10.01 10.2 10 10
Kemudian settingnya itu gateway-nya tetap 100 juga, sama dengan ini. DNS servernya itu di 100 juga. Mungkin mau kita cek dulu ya, ini bisa diakses tidak dari bawah ini. Berarti kita mau coba ini apakah bisa diakses dari PC3. Coba kita ping 192.168.1.3. Oh, timeout. Berarti tidak tersambung ternyata. Oh, salah, maaf. Data typo. 192. Oke, timeout. That means ini tidak berjalan. Oke, internetnya. Oke, mungkin settingnya kita kasih. Oh iya, ini berarti harusnya submitnya ke 100. Kemudian ini harusnya ke 100 ya. Plus gateway-nya kemana? Gateway-nya ke 100. Ini juga gateway-nya ke 100. Sorry, sorry. Ini juga ke 100. Oke, nah kita coba dulu. Kita coba ke, eh, mau nggak dia akses Ilkom? Sudah masuk ya. Kita coba ping. Ping 192.168.1. Tidak. Kita ping ke sesama deh. 10.0.0.1 masuk. Berarti untuk self route yang masuk ini di 10, apakah 10 juga masuk? 10 juga masuk, tapi dia kita coba running ke 10. So, dia ini tidak resolve for some reason. Berarti ini routernya, um, saya punya masalah di router ya. Nah, karena punya masalah di router, apakah ada problem di router? Eh, ya, problem di router, config, kita lihat isi kedua, tribute interface-nya. Oke, ini switch yang kiri, yang atas kita pakai 10, sebagai 192, yang bawah kita pakai 0. em, Interface-nya kita samakan. Oke, mungkin kita butuh interface-nya deh. Mungkin kita routing dia ke CLI.
Nah, oh, itu yang atas ini. 100 yang bawah deteksi. Hmm, kebalik ya. Ini ada koma. Atas itu 0, berarti 192, 168, 100. Ini harusnya benar sih. Ini bawah itu 10, 00, 100. Di sini sudah di switch. Data juga sebenarnya sudah jalan ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.